Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersama-sama bisa berkumpul dan bertemu di masjid kita yang tercinta ini, Jami'al Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita sampai muqaddimah kitab Safinatun Najanya wa alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa jadi musannif atau pengarang memuat di muqaddimah, di pembukaan kitab beliau ini dengan kalimat hauqalah atau la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Bilanya bismillahirrahmanirrahim, basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awudz. Kalau nya la haula wa la quwwata illa billah itu marahnya hauqalah. Hauqalah namanya. Nah, kenapa tadi jadi musannif memakai la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah? Karena ujar Imam Nawawi li ajri tabarri minha fahadhi anamatul ikhlas minhu. Karena membuktikan ini penulis berlepas daripada itu dan ikhlas menulis ini. Maksudnya apa? Apa yang digawi Sidin, apa yang beliau tulis ini sebenarnya kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak diberi kekuatan oleh Allah, Sidin hendak Allah mengarang kitab ini. Sama kita hari ini kalau duduk di masjid ini sama-sama mencari rahmat Allah itu karena bi'aunillah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bilanya kita hur ada awak, kita keluar kota ada awak. Ini memang karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu habis sudah dari muqaddimah, lalu musannif memulai pembahasan beliau arkanul Islam, rukun Islam. Jadi standar minimal seorang muslim sebenarnya mudah. Apa itu rukun Islam, rukun iman? Terbalik apa Pak juga, rukun iman atau rukun Islam? Itu aja standarnya paling minimal. Mungkin beberapa bulan yang lalu MUI Kalsel permisi amun anak miminan duwe ajaran sesat atau kada, standarnya itu aja rukun Islam, rukun iman itu. Bilanya keluar dari ini itu, tapi bilanya masih hijau sembahyang jangan langsung di padangan sesat, sembahyang aja. Cuma kan terlihat dia puasa, jangan langsung padangan sesat, cek dulu kada sama atau nah. Jadi itu standar minimal. Jangan ibarat tuh yang standar masuk surga nih itu aja. Bahkan kalau dalam hadis Nabi itu man qala la ilallah dakhala al-jannah. Siapa mengucapkan la ilallah maksudnya tuh la ilaha illallah dan beriman kepada Allah masuk surga dah. Itu aja kan. Jelas Bang harus membayang juga itu nah. Cuma bilanya beriman itu paling lawas di neraka. Istilahnya tuh angin benar. Nggak ada aja harapan masuk surga karena ada iman tadi, ada iman. Imannya kada kelihatan. Orang munafik kada kelihatan. Orang munafik itu sembahyang aja. Puasa kada tahu malah. Cuma nyampat orang. Perang patan juga. Cuma kalau di dalam sejarah itu pas perang Uhud orang munafik itu patan tengah jalan belikan. Tapi pas perang Bani Mustalik atau perang Bani Quraisyah yang kemungkinan tuh cagaran pasti menang dah. Mudah bisa kayak biar muncul beritu putra lah itu. Nyata menang dah. Jadinya aku tempatan. Nah, kada tahu kalau yang ibadah-ibadah yang lain. Yang jelas yang memasukkan kita ke surga itu rahmat Allah, itu jelas sudah. Cuma yang perlu kita kerjakan beriman walaupun sedikit. Jadi ini rukun Islam pertama dibahas adalah rukun Islam. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Mungkin cari di YouTube. Cari. Ada orang kurang gawian menakuni anak-anak muda. Amunnya kita ini generasi milenial
atau generasi Z istilahnya, generasi Z. Mana ini rukun iman, rukun Islam yang akan nongkrong tenang. Tahu nih rukun iman apa? Banyak kada tahu. Kada tahu maksudnya entah kurang sebutin. Banyak itu ada beberapa ingat, ada yang terpaling-paling sebutan rukun Islam. Beriman kepada Allah, kepada Nabi, atau luput. Itu kada tahu di Banjar lah. Kada ada bang yang kurang gawian kayak nah. Yang nyarinya yang nongkrong kan ya tahu nih rukun iman apa? KTP apa Islam? Rukun iman apa? Puasa Ramadan, naik haji, sembahyang. Nah, Islam itu kalau secara bahasa artinya berserah. Salama yusallimu itu menjulung, menyerahkan. Misalnya nih banyu alma usallimul ma, saya menyerahkan air. Kalau secara syara al-inqiyad bil ahkam syar'iyyah. Kalau secara istilah syara, yang namanya Islam itu adalah berserah atau tunduk terhadap aturan Allah. Misalnya perintah Al-Quran, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan minuman keras, jangan. Nah, sahabat sudah menggawi itu. Khamar itu sebelum Nabi Muhammad diutus itu tradisi dah di sana, tradisi. Biasanya diminum pada tahu mabuk cuma biasa aja. Bahkan sampai meninggal paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib itu adalah seorang peminum sejati. Maksudnya sudah minum benar, peminum tuh bang. Rancak teler lah, kada tahu bang lah. Cuma dasar rancak minum sidin. Cuma sampai sidin meninggal tahun 2 Hijriah, syahid di perang Uhud, keharaman khamar tuh belum turun lagi. Jadi khamar tuh perintahnya, larangannya itu berangsur-angsur, tadrijian istilahnya. Kalau istilah di kitab tarikh tasyri' Khodari itu namanya tadrijian, berangsur-angsur bergemetan. Pertama menyinggung berjualan khamar itu atau aktivitas dengan khamar itu untungnya sedikit, ruginya banyak. Itu sudah. Soalnya berikutnya wala taqrabus sholata wa antum suqara. Ada sahabat nih sebelum sembahyang nih minum dulunya. Pas sembahyang kesalahan baca ayat, jelas saja mabuk. Lalu turun ayat tadi la taqrabus sholat wa antum suqara. Jangan sembahyang, jangan minum sebelum sembahyang. Jadi misalnya kayak ini Isya kita jam 8 kurang seperempat lah kurang lebih. Berarti kira jam 6 tuh jangan minum lagi dah. Efeknya kalau kita sampai maghrib ke Isya. Jadi menghadap kayak ibadah saja. Itu kan subuh jauh, atau ibadah subuh zuhur jauh. Lalu larangan terakhir, dan ini yang kelihatan orang-orang beriman itu yang ya ayyuhalladzina amanu. Pas turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam itu rijsun min amali syaitan. Nah ini fajtanibuh ini kalau dalam gramatika bahasa Arab ilmu nahwu ngarannya fi'il nahi. Fi'il nahi larangan dalam kaidah usul fikih al aslu fil nahyi yadullu 'ala tahrim. Al aslu fil nahyi yadullu 'ala tahrim. Kalau ada larangan dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW ada larangan, maka hukum dasarnya adalah haram. Kecuali ada dalil lain yang memadahkan itu kada haram. Apa? Makruh. Larangan ada, tapi soalnya larangan itu kada sampai ke batas haram, itu berarti makruh. Sama kayak perintah wajib. Jadi al aslu fil amri yadullu 'ala wujub. Kalau ada perintah dalam Al-Qur'an ataupun hadis itu sebenarnya atau asalnya wajib, kecuali ada dalil lain yang memadahkan itu kada wajib. Contohnya ini yang wajib dulu. Jar Nabi tentang sembahyang qabliyah maghrib. Sembahyang qabliyah maghrib hukumnya sunnah ghairu muakkad.
amunnya bahasa kita kada termasuk rawatib, tapi hadisnya ada. Jar Nabi, "Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib liman syaa." Sembahyanglah sebelum maghrib, maksudnya qobliyah maghrib. Lain rawatib Bang, tapi ini sunnah ghairul muakkad. Sembahyanglah sebelum maghrib sampai 3 kali Nabi mengulangi. Kalau sampai di situ saja dan kaidah perintah pada dasarnya wajib, maka hukumnya wajib. Tetapi ternyata di ujung hadis Nabi menyebutkan liman syaa, siapa yang hendak. Asalnya perintah tadi hukumnya wajib, berubah hukumnya jadi sunnah. Karena apa? Ada dalil yang yusarrif anil wujub. Ada dalil yang memalingkan asalnya wajib menjadi sunnah. Nah, jadi kita bila ada masalah hukum ini memang panjang pembahasannya. Cuma yang ulama-ulama kita tuh yang sudah masak. Apa hukum aja? Hukum mengambil sandal maling. Ya bener, maling kan mencuntan ke rumah kita. Malingnya tertinggal sandal. Nah, apa hukum mengambil sandal maling? Malingnya kan dapat kayak itu nah. Anak mencuntan tuan rumah bangun bukanya sandal tertinggal berujung kan rumah sekalinya. Nah itu tadi Islam, jadi tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pas turun larangan khamar tadi, apa yang terjadi? Sekalinya bobohan orang Islam di Madinah tuh sudah diam, asing-asingnya mengambil ke dapur. Ada yang menguruk sedrum, setengah drum, ada yang 3 pate. Di riwayat itu disebutkan jalanan kota Madinah tuh calap, kada banjir benernya, calap gara-gara minuman khamar tadi ditumpahkan. Saking banyaknya berarti tiap rumah tuh ada menyimpannya. Kayak kita tuh bisa menyimpan kecap kalau lah, tiap rumah ada gitu. Nah itu para sahabat tunduk, larangan langsung aja. Sama kayak perintah jihad langsung melakukan. Jadi ada riwayat masih di perang Uhud tadi. Jadi di perang Uhud itu banyak kisah-kisahnya. Kisah perang Uhud lawan kisah personal atau individu sahabat nang tulakan tuh. Misalnya. Ini tentang sahabat yang al-inqiyat yang kami syar'iyah tadi. Sahabat-sahabat itu sangat tunduk terhadap hukum Islam tuh. Kayak apa? Kenapa jadi sahabat itu jadi mengawani Nabi ke surga? Kenapa sahabat itu dipilih mengawani Nabi? Kenapa bukan sidin tuh? Jadi kisahnya ada kayak ini waktu perang Uhud, sebelum perang Uhud. Ada salah satu sahabat Nabi ngarannya Hamzalah. Hamzalah ini hanya kawin. Tahu zaman hanya kawin lah. Kalinya beribadah subuh, beribadah sidin lawan nang bini. Hamzalah ini beribadah lawan bini. Soalnya pas lagi bisa tuntung bang sudah ibadah lawan bini tadi sudah tuntung lah. Soalnya ada panggilan hayya bina alal jihad kiawan jihad. Alhamdulillah ini kan ingat lagi imbah nang itu tuh kalau wajib mandi olah ada mandi. Alhamdulillah ini kan ingat lagi pada mandi ingat jatuh aja langsung memuruk baju perang, langsung memasang baju, langsung tulak Uhud mandi wajib galung bodoh bisa kesampat juga langsung aja tulak. Perang Uhud, di perang Uhud ini ada mengatakan kaum muslimin kalah, tapi ada mengatakan seri, kayaknya yang pas itu seri. Dan di perang Uhud ini termasuk banyak kaum muslimin yang meninggal. Hamzah yang tadi termasuk Hamzalah ini meninggal ya tempat mandi wajib. Tuntung perang ada tukang cari yang sisa-sisa ada yang bisa tangan apa paget apa macam-macam meninggal cari. Sekalinya Nabi melihat Hamzalah ini, jar Nabi, ra'aitul malaikata taghsiluh. Saya melihat Hamzalah ini dimandii oleh malaikat. Kada gampangan, sambat mandi wajib, malaikat memandii. Ra'aitul malaikata taghsiluh. Saya melihat malaikat memandii bainas sama'i wal ard, di antara bumi dan langit, terbang di atas dimandii malaikat si Hamzalah tadi. Cuma ini lain padilah kada mandi wajib pada ini maksudnya padilah mati syahid. Kalau pas sudah ibadah ajen di masjid nih langsung aja begeges ulak kayaknya masbuk gitu. Kan mandi wajib ada sah mayangnya, ada sama kada kau dikias itu nah.
Ya tayamum. Cuma kalau yang pernah dua hijriah tadi belum ada kisah tayamum karena syarat tayamum itu 5 hijriah gitu. Mungkin kita ini kalau tayamum waktu itu belum ada karena syaratnya belum ada lagi. Bila wudu mati. Nah itu tunduknya sahabat ketika turunnya hukum kayak dasar mahdahadam tuh nah. Itu Islam itu. Nah yang pertama apa? Pasti sudah tahu seberataan syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini kan ada hubungannya dengan rukun iman. Nah, ngaran Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Nabi Muhammad ini diutus sidin untuk semua umat manusia. Ujar Imam Busiri dalam burdahnya, Muhammadun sayyidul qaunaini was saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun sayyidul qaunain, Nabi Muhammad itu sayyidul qaunain, pemimpin dua alam, dunia dan akhirat. Sayyidus saqalain, manusia dan jin dan seluruhnya, termasuk malaikat. Tapi ulama khilaf, ada yang memadahkan Nabi ini diutus kepada malaikat, ada yang memadahkan ada. Tapi Nabi Muhammad ini diutus jin ya juga. Nabi ini diutus ke bubuhan jin. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi ini hilang semalam itu hilang ada dak. Ibnu Mas'ud ini mencari malam itu ada Nabi, ada dak itu nah. Isoknya pas ditakuni Nabi pian kemana? Jin Nabi aku ke alam jin berdakwah dan berislam jin waktu itu, makanya ada surah jin, ada surah-surah yang lain. Nah di dalam hadis itu disebutkan ujar Nabi, tulang-tulang bekas kita makan tuh nah jangan membarang itu artinya jangan digunakan gasan istinja. Kan istinja itu pakai batu, kada boleh kita pakai bekas tulang ayam itu kan pinang asat dipakai gasan istinja, itu kada boleh. Kenapa? Karena ujar Nabi bekas tulang-tulang itu dimakan oleh jin. Cuma lain yang kucing di muka rumah itu nah lain. Itu kucing dasar kucing. Jin kayaknya di kucing ini. Lain ada. Ini kada tahu makannya kayak apa, kayak itu nah kada tahu. Cuma jin itu makannya tulang. Jin itu memakan tulang, itu hadis Nabi. Lalu habis sudah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu yang kedua daripada rukun Islam adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Awwalu su'alin yus'al yaumal qiyamah as-shalah. Jadi pertama yang ditanyakan kepada kita karena hari kiamat tentang salat. Kenapa? Karena apabila idza shaluhatis shalah, apabila sembahyangnya ini beres, ibadah yang lain beres. Dan beda sholat dengan ibadah-ibadah yang lain adalah sholatnya waktu pensyariatannya. Misalnya syariat puasa, kan Nabi di Madinah aja turun ayat puasa. Zakat sama, haji sama. Sembahyang, sholat nih, Nabi ini diambili dan langsung bertamu lawan Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang. Ini saking bedanya dengan ibadah-ibadah lain. Artinya sholat ini memiliki ahamiyah kabirah, ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita gawe. Nah, dan sholat ini adalah afdalul ibadat al-badaniyah al-zahirah. Ibadah paling afdal, ibadah awak paling afdal itu sembahyang. Itu satu. Ibadah itu apa? Puasa. Ibadah itu apa? Haji. Ibadah itu apa? Zakat. Sunnahnya bang, sunnahnya sama. Paling afdol ibadah sunnah, sembahyang sunnah. Yang kedua bang, puasa sunnah. Yang ketiga bang, haji sunnah. Yang keempat, nah berarti sodako, infak dan itu. Ini tentang afdolihan. Itu yang awak kita menggawe paling afdol sembahyang. Amunya di ranking. Kalaunya anu bang, hati paling afdol.
Amal ibadah al-badani al-qalbi, yang ibadah hati paling afdol apa? Yang pertama adalah iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu apa pulang? Ma'rifah, mengenal Allah, apalagi tafakur, apalagi banyak tawakal, sabar, roja, ridho, ar-ridho bil qada wal qadar. Tafakur itu adalah, tafakur itu apa kan raja kita mendengar. Jadi tafakur itu ada 5 macam. Tafakur itu kan bisa diartikan merenungi. Berpahala lah, berpahala selainnya, berpahala. Jadi untungnya kita banyak ilmu, lawan karena banyak ilmu ini, banyak ilmu lawan yang ada banyak ilmu. Apa perbedaannya? Nah, amun banyak ilmu ini banyak ilmu nih, kau ibadah tuh efisien. Amunnya kada tahu nih, kada belajar, dikira ibadah tuh sembahyang, puasa, itu aja. Padahal ibadah tuh banyak. Salah satunya tafakur. Tafakur tuh kita kan memikirkan itu berpahala. Apa gerak yang mulai berpahala? Tongkat masjidnya berapa ukurannya, pas dunia lah padahal ada. Itu tafakur, tapi gasan amal jariyah, jadi pahala lah, jadi pahala. Bayangkan memikirkan tongkatnya tuh, nah tongkatnya ini ukurannya lupus hanya mikirkan di masjidnya mereng di 6 bulan roboh masjidnya hebat. Maka padahal sudah diancang-ancang, iya tak salah memikirkan. Nah berarti jadi memikirkan itu jadi pahala, jelas jadi pahala sudah. Walaupun memikirkan kayu, tongkat dipikirkan, bahasa mingguan itu aja dipikirkan sampai sakit kepala, tapi itu jadi pahala. Karena apa? Karena itu adalah wasilah kepada amal jariyah. Tapi kalau yang kita bilang apa kira? Yang pertama tafakur fi ayatillah, mentafakuri tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Alam, hujan, apa adanya nih, bangin, semuanya. Kenapa jadi tumbuhan hijau? Jadi kawan-kawan kita yang belajar IPA di sekolahan tuh, itu harus kita integrasikan lawan pelajaran-pelajaran agama. Supaya apa? Supaya ini tahu bahwasanya tumbuhan itu tumbuh bukan hanya karena matahari, tapi itu sebab aja. Karena apa yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu yang kedua pulang, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau duduk, kalau binak, kita kalau sehat, itu ya juga salah satu yang bisa ditafakuri. Apa pulang? Janji Allah. Janji Allah itu apa? Surga. Kayak apa enak di surga? Di surga itu kadeda kayak kenapa gerak? Karena seberataan distandarkan umurnya 30-an. Jadi Nabi ini udah pernah ditakut nih. Ini bertakun. Kayak ulunya masuk surga lah aja. Najar Nabi ini kan berdusta ada, cuma memadakan faktanya. Cuma ini jadi salah paham lah tenang. Ya Nabi yang di surga tuh anu aja nangis saya nininya ini. Nah bukannya nini tuh ada masuk surga ada, tapi yang umurnya berapapun kayaknya distandarkan jadi 30-an tahun. Nah kan bertambah lagi, minuman bebas saja, terserah aja mau apa kah? Kada sembahyang lagi, kada memikirkan mau apa kada lagi, sudah. Lalu apa lagi? Memikirkan siksa neraka. Tafakur memikirkan siksa neraka. Kayak apa salah satu siksanya yang ringan tuh memakai sandal di neraka tuh ada sandal. Otak ini memburak. Berarti panas bener tuh. Di neraka adalah ada minuman. Pas diminum, ini nah, luyuh ada nang luyuh bibirnya ada. Ini untung lawan luyuh-luyuhnya luyuh bisa lunyut. Malah di Al-Quran itu disebutkan kan biasanya kita dibakar, hangit. Wa baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqal adzab. Dalam neraka itu kan dibakar, hangit, diganti pulang kayak kulit anyar, sigar pulang, dibakar pulang hangit, kayak itu terus. Nah, ulama-ulama kontemporer yang
konsen ke ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu yang ayat-ayat ada berhubungan dengan alam gitu. Nah, ini ayat ini ada berhubungan lawan kita ini kan kulit kulit ini bila terbakar hilang dah rasa sentuhnya. Ya, terbakar harus dicobai bang di rumah. Ini maksudnya di ilmu kedokteran bilang terbakar ada merasa lagi. Itu makanya ada hubungannya lawan yang ayat tadi, wa baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqal adzab. Dia dzukal adzab itu supaya merasakan azab. Itu berarti jadi diganti kulit hanya supaya merasa taus. Karena bilanya hangit ada merasa lagi. Nah, mikirkan itu semalaman, mikirkan itu berpahala. Sebelum tahajud sadar kawan berarti sakit benar nih. Bang tadi beberasi kolam di masjid, bebersi tandur di masjid, membersih pengarangnya di tanah masjid. Yuk asal kau tahajud tafakur. Itu gunanya banyak ilmu. Jadi kita kena hobi ibadah yang ini. Ada alternatifnya, dan alternatifnya itu tetap pahala. Kadang tahajud kada kawan. Soalnya malam nonton film kada kawan, nonton film yang 19 detik tuh. Kadang itu jadi ada urutan-urutannya, kada kawan kayak ini. Dan itu semuanya jadi ibadah. Lalu apalagi yang dipikirkan adalah taksirun nafs. Taksir itu kekurangan diri, kadang-kadang maksimal ibadah. Antara subuh itu mepet waktunya, atau misalnya sembahyang zuhur itu kadang-kadang berjamaah atau macam-macam itu dipikirkan. Nah itu adalah tafakur, itu termasuk ibadah tapi ibadah hati. Tadi yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, iqamus shalah, dan itauz zakat, menunaikan zakat. Dalam Al-Quran itu banyak ayat ketika aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kenapa? Karena dua ibadah ini sangat berhubungan. Ibadah sholat itu hubungannya dengan badan, adapun zakat ibadahnya dengan harta. Kalaunya sholat itu ibadah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaunya zakat adalah ibadah kita kepada Allah tetapi melalui makhluk, yaitu manusia. Kita sembahyang nih, masjid kededa, kawala di tanah kawal. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad ini mendapatkan khususiat dibanding umat-umat lain. Apa? Ju'ilatil ardu pokoknya dijadikan tanah di bumi ini seberataan masjid. Masjidan wa tahura. Jadi misalnya kita di jalan mampir sejadah atau ada bersejadahan, yakin kita ada datai, ada macam-macam, sembahyang di situ itu saja selama kita tidak najis. Nah, kalaunya yang umat lain ini harus di tempat ibadah, karena awal lain zaman ini bener kopek online. Cuma maksudnya secara ajaran tuh kalaunya kita bebas aja langsung yang di mana aja, asal jangan di WC aja sembahyang. Zakat tadi itu ibadah kita pada Allah tetapi melalui makhluk. Kawalah kita ada berzakat, bilanya di kampung situ kan ada yang mustahiknya, sekampungan orangnya apa ngarannya nih jadi muzaki, ada mustahiknya, nah paksa kampung lain. Zakat ini kan lebihan harta kita serahkan kepada orang lain. Jadi kayak ini sebagian orang berpikir zakat nih harta saya kelebihan itu harus diserahkan kepada orang lain. Padahal zakat ini adalah harta orang lain yang kebetulan kita memegangnya. Maka ada syarat zakat ini adalah mengembalikan hak orang lain yang kebetulan kita memegangnya. Itulah kenapa salah satunya kenapa jadi kada berzakat itu berdosa, karena ada ampun orang dosa kita. Lawan zakat itu sedikit aja. Misalnya kayak emas itu kan 85 gram dan itu dalam jangka waktu setahun. Misalnya kita bisa 100 gram emas, berarti zakatnya
2,5 gram aja, sedikit gitu. Daun campainya setahun tuh 1 haul, dan sampai nisab, ya nisabnya 85 gram. Bilanya dalam setahun itu sekalinya 80 gram ya, dikit lagi. Tapi dasarkan sampai wajiblah zakat, kada wajib. Nah cuma zakat ini yang unik daripada ibadah yang lain itu dalam pelaksanaannya. Ini kita belum bisa kalau lagi nih, belum bisa. Sebenarnya bisa di sini. Biar khusyuk benar, biar ikhlas benar, ada sah. Kenapa? Waktunya belum. Atau kita isuk berniat saja aku puasa bulan Ramadan lillahi taala, ikhlas benar. Sahlah puasa Ramadan, jelas saja sah karena belum bulan Ramadan. Nah, zakat ini boleh berdahulu sebelum waktunya. Misalnya kayaknya di bulan Rajab sampai waktunya kita bayar zakat harta. Tapi pas bulan Jumadil akhir bayar dan zakat, boleh lah, itu boleh. Sah. Cuma jangan lupa harinya tetap aja katakan di bulan Rajab. Tapi emang berdahulu boleh lah, boleh. Anu pang terlambat bang, hitungannya mau kodok sama kayak sembahyang terdudi pada waktunya kayak wah ini nah, soalnya ada masih sembahyang asar, hitungannya mau kodok sama kayak bayar zakat, bilanya lewat mau kodok juga ngarannya. Tapi bilanya zakat itu boleh bayar berdahulu. Itu sama kayak yang berfitrah, tapi pas di awal Ramadan sah lah, itu sah padahal belum sampai waktunya. Nah itu zakat. Selanjutnya lagi apa? Puasa di bulan Ramadan. Itu termasuk rukun Islam. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa, nah itu berarti kaitannya dengan keimanan. Lalu yang terakhir daripada rukun Islam adalah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Naik haji bagi yang mampu. Nah, kalau yang haji tahun tahun 1441 Hijriah itu istitoahnya seduniaan kerida. Kenapa? Karena terhalang ada wabah. Ada awatulak di negaranya, ada awatulak. Arab Saudi juga ada menerima. Untung bener tuh yang orang Indonesia mau naik haji itu yang tahun itu. Karena tahu lah ulun kawaka menyembah Hajar Aswad atau ada katanya. Ada terlihat bang. Cuma yang jelas, untung bener karena berkajalan, dasar rezeki bener tuh. Umroh itu pak, untung benernya bisa berguling-guling, mbahnya balik. Namunnya pas lagi padat-padatnya tuh apa? Bisa sembahyang tuh nala yang para Hajar Aswad kan tawaf, Kayaknya pas sembahyang kan bisa stop. Tawaf pas sembahyang kan bisa stop, langsung nyusun tap, langsung sembahyang. Bisa lah yang sapnya tuh para Hajar Aswad itu belum salam tuh sudah. Nah pas terakhir belum salam langsung dia mencincingnya Hajar Aswad bisa. Ini aja loh orangnya. Tapi istitoah ini sangat penting. Pertanyaannya lagi, apakah bilanya kada istitoah, bolehkah kada istitoah? Sahlah hajinya saja. Istitoah kita ini kan daftar haji gitu. Lalu misalnya ada yang nyoba haji, ada yang kendaraan atau nyoba kapal, kada tahu kayak apa masuknya gitu. Nah, sahlah hajinya saja sebujurannya walaupun membahayakan. Ini bedanya apa ngarannya nih? Ada kan yang ibadah yang lain. Syaratnya mampu, tapi bilanya kada mampu boleh lah, boleh. Sembahyang syarat wajib, syarat sahnya adalah Islam. Bilanya kada Islam sahlah, kada sah. Jadi ada persyaratan itu yang perlu kita ketahui. Kekanakan wajiblah sudah sembahyang, yang belum balik kan wajib. Tapi bilanya sembahyang ini sah bilanya sesuai syarat ketentuannya, wudunya, sembahyangnya menutup aurat, beres, itu saja. Nah, ada kisah nih diriwayatkan dari salah satu ulama ngaran sidin Muhammad bin Al-Munqadir. Muhammad bin Al-Munqadir salah satu ulama. Jadi sidin ini naik haji salasina hujjatan. Naik haji itu selama hidup 33 kali. 33 kali. Nah, waktu sidin haji yang terakhir, ini berarti kalau masih dua nih kalau naik haji tiap tahun. Peraturan di Arab Saudi itu kadang kawan juga naik haji tiap tahun. Di Arab Saudi itu naik haji tiap tahun. Ada persyaratan orang Saudi seorang.
jam sini memang belum ada peraturannya, itu salah satu kemuliaan Allah lah. Ujar sidina waktu haji yang terakhir pas di Arafah itu kan di 9 Zulhijjah. Ujar sidina, Allahumma innaka ta'lam anni waqaftu fi mawqifi hadza 33 waqfatan. Ya Allah, biar ini tahu ulun ini di sini wukuf di Arafah ini sudah 33 kali lawan ini. Nah, yang sekali itu gasan haji ulun. Yang kedua itu gasan abah ulun. Haji itu boleh digantikan, hadisnya ada. Tapi syarat menggantikan harus sudah haji. Bilanya belum haji, kenapa menggantikan? Gitu. Makanya di istilah haji badal. Yang ketiga itu gasan mama ulun. Berarti sisa 30 nih, sisa 30. Lalu jasiden ini yang pamungkasnya. Wa ana ya Rabbi anni qad wahabtu salasin liman waqafa mawqifi hadza wa lam taqabbal minhu. Ya Allah, ulun waqafakan, berarti sini diberikan pahalanya. Yang 30 ini gasan orang yang duduk wukuf di Arafah ini, tapi hajinya ada beres, entah ada pahala ada sempurna ada kurang. Nah, yang haji ulun gasan menambali bubuhannya itu. Uyuh sini berhaji diberikan gasan orang. Nah, ya Pak. Jadi dasar Muhammad Al-Muqaddir, sini dasar ulama. Habis dah, ini habis tentang pembahasan Arkanul Islam. Nah, fikih ini seputar Arkanul Islam. Apa ngarti Arkanul Islam? Kalaunya Arkanul Iman itu babnya tauhid, keimanan. Kalaunya fikih ini rukun Islam, ini aja. Berhubungan kah yang dua nih? Berhubungan. Mungkin ada bertakun aja, boleh aja, bebas saja bertanya. Bilanya kawa menjawab, bilanya kata kawa, Wallahu a'lam kata aja. Kadang begini imat. Nya Imam Malik tuh alim benar sih dia. Ini. Cuma mau ditakuni tadi kan turunnya berapa? Beberapa ujinya sini jawab, sisanya kada tahu di sini. Memang tradisi orang-orang Bahari, sahabat-sahabat Bahari itu amun ditakuni, amun ada nang ta'alim kalahin aja kayak itu. Kalahin aja. Karena apa? Hati-hati. Orang Bahari pengen. Habis dah ini masalah rukun Islam. Selanjutnya rukun iman, ini aja seringan aja rukun iman di kitab Safinatun Najari. Arkanul iman sintah. Yang pertama untuk minabillah wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal bil yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman itu ada 6. Itu bukan misalnya beriman kepada Allah, bukan hanya beriman kepada Allah, tapi beriman kepada Allah dan segala yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah Allah itu ada. Percaya? Namun di istilah filsafat itu pertanyaan ontologis, adakah atau tidak ada? Allah itu adakah atau tidak ada? Wujud. Makanya ulama itu bikin sifat 20. Yang sifat pertama itu adalah wujud, itu memastikan secara ontologis bahwasanya Allah itu ada. Allah itu adalah ada. Kita nih, ulang. Allah tuh bisa menangis lah. Kayaknya kau menangis. Nah, itu bermasalah imannya. Jadi beriman kepada Allah itu bukan hanya percaya Allah itu ada, tapi dengan segala konsekuensinya, segala sifat-sifat kesempurnaan Allah. Allah ini mungkin dalam kamar ini kayaknya tak bohong. Nah, itu masalah imannya. Jadi bukan hanya beriman kepada Allah, tetapi segala konsekuensinya. Itulah kenapa jadi bubuhan Abu Jahal, dawan yang CS-CS-nya tuh ada hakun menyambut syahadat. Syahadat itu hanya mana aja? Nabi itu selama 13 tahun di Makkah membawa syahadat itu dia. Membawa beriman Allah. Sembahyang belum ada, puasa belum ada lagi. Beriman aja. Tapi ada hakun, kenapa? Karena yakin di balik kata-kata itu ada sebuah konsekuensi. Di balik sebuah ikrar itu ada sebuah konsekuensi. Sampai di Isra. Pas habis dah.
Selanjutnya rena wa makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ini masih muqaddimah, masih belum pembahasan hukum fikihnya. Masih muqaddimah dari Syekh Salim bin Samir atau bin Sumair di kitab Safinatul Najah, yaitu apa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa yataala bil ilmi wa nashrihi wa fil muqaddimati wal ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.